Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali kita menyaksikan live streaming program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahdi Islamiyah. InsyaAllah pada malam hari ini Anda bisa berkonsultasi seputar permasalahan ukhuwah dan keluarga. InsyaAllah pada malam hari ini pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui pesan WA di nomor 0823 4444 5116 atau bisa melalui live komentar di channel YouTube Wahda TV. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini telah membersama kita narasumber kita dari Komisi Usra dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahdi Islamiyah, Al-Ustadz Marzuki Umar LC MH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari? Alhamdulillah khair. Ustaz Najib gimana kabarnya? Ya, barakallahu. Baik, dan pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, ya, semoga Anda juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, materi pengantar yang berjudul Sakinah Bersama. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat bisa bersama dan bersua dengan keluarga. Nikmat yang belum atau tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan nikmat tersebut. Maka sepantasnya lah dan seharusnya untuk banyak-banyak kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia keluarga yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang membersamai kita dalam suka dan duka kita. Mereka tentu saja adalah orang yang memiliki hak paling besar dalam hidup kita. Para keluarga, orang-orang yang setia membersamai kita, yang biasanya tatkala orang lain sudah pergi, sudah meninggalkan kita, maka biasanya yang bertahan, yang setia, yang bersabar, itu adalah keluarga terdekat, baik itu pasangan hidup, putra-putri kita maupun orang tua kita. Makanya tidak salahlah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di daulat menjadi nabi dan rasul, tempat beliau berpulang adalah keluarga. Istri beliau, ibunda kita semua, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu tempat kita berpulang, tempat kita menemukan ketenangan,
ya, tempat di mana kita merasakan keamanan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sederhana dalam hidup ini. Ya, kalau kita bisa tarik konklusi sederhana bahwa setiap kita ini hanya ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Namun terkait dengan kebahagiaan, terutama di dunia ini, orang-orang kemudian berbeda dalam memaknai kebahagiaan itu. Ada yang menganggap bahwa bahagia itu mungkin dengan harta yang banyak, dan ini tidak salah. Ada juga yang beranggapan bahwa bahagia itu dengan prestis yang tinggi, ya, apakah status sosial atau jabatan. Nah, ini pun tidak salah. Ini diantara faktor kebahagiaan. Tapi ternyata kalau kita memaknai hidup ini lebih dalam, ternyata kebahagiaan itu muaranya cuma satu, yaitu ketenangan batin, ketenangan hidup. Orang yang memiliki harta yang banyak, kalau hidupnya tidak tenang, batinnya tidak tenang, maka ternyata harta itu justru menjadi beban baginya. Bukannya justru menjadi kebahagiaan, penyejuk hati, justru menjadi beban. Ya, pikirannya overthinking, ya, kadang sampai depresi, dan seterusnya. Begitu juga dengan jabatan atau strata sosial yang tinggi. Ya, tidak ada artinya kalau strata itu atau prestis itu justru kemudian membuat hati jadi galau. Ya, sama tadi dengan beban harta, ya, begitu juga dengan beban, ya, strata sosial atau prestis yang berlebih-lebihan. Itu bisa justru kemudian menjadi beban, ya, bukan menjadi faktor ketenangan batin, kebahagiaan, ya, tapi justru menjadi beban, semakin jauh dari ketenangan, ya, banyak pikiran, banyak beban hidup, dan seterusnya. Ya, makanya kita sebutkan tadi, ternyata sederhana sekali sebenarnya. Muara dari kebahagiaan itu adalah ketenangan batin. Ya, pikiran yang sehat, ya, pikiran yang tenang, hati yang sejuk, hati yang tenang. Itulah sebenarnya kebahagiaan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber kebahagiaan yang paling utama. Makanya kita kadang iri mungkin, ya, atau ghibthah melihat orang lain mungkin uangnya tidak terlalu banyak, hartanya tidak banyak. Mungkin di strata sosial, di pergaulan masyarakat orangnya biasa-biasa saja. Ya, kalau ada acara biasanya mungkin duduk di belakang. Ya, tidak terlalu dikenali oleh orang-orang. Ya, tetapi ia justru menemukan ketenangan hidup. Ya. Padahal banyak orang kaya tidak mendapatkan apa yang ia rasakan. Ya, berapa banyak orang kaya, ya, karena overthinking, banyak pikiran, itu sampai harus mengeluarkan uang untuk pergi healing, untuk menenangkan batinnya. Ya, tidak cukup sampai di situ, ternyata harus minum obat, bahkan matanya susah terpejam, pikirannya susah berhenti berpikir, maka harus dibantu dengan obat. Ya, ada orang jabatannya tinggi, masalahnya juga banyak, sehingga susah untuk tenang. Ya, sehingga, ya, ia jauh dari kebahagiaan. Ya, mungkin orang lain iri, ya, melihatnya, ini kok hartanya banyak, hidupnya mewah, ya, sepertinya hidupnya enak sekali. Padahal belum tentu ia menikmati hidupnya. Sementara ada mungkin orang yang sederhana, ya, kemudian dia juga tidak mendapatkan jabatan, dia juga tidak mendapatkan popularitas di tengah masyarakat, tetapi hidupnya begitu tenang. Mau tidur, ya, tidak ada beban pikiran yang berlebih-lebihan,
tidak ada penyakit hati untuk hasad dan dengki pada orang lain, sehingga ia betul-betul bisa menjalani hidup ini dengan begitu tenang. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor utama yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ketenangan hidup atau support system yang paling baik untuk kita mendapatkan sakinah atau ketenangan batin, ketenangan hidup ini adalah keluarga. Orang yang rumah tangganya relatif stabil, harmonis, maka di waktu yang sama ia bisa lebih tenang hidupnya dibanding orang yang bermasalah rumah tangganya. Dan biasa kita lihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang lahir misalnya dari keluarga yang broken home, itu biasanya dampak psikisnya ke anaknya juga akhirnya tidak terurus. Anaknya menjadi terlantar dan seterusnya. Maka penting untuk setiap kita yang menginginkan kebahagiaan dalam hidup, ketenangan dalam hati, untuk memberikan perhatian yang sepantasnya dan seharusnya kepada keluarga kita. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kita pasangan dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau tenang dengannya, mendapatkan itmi'nan, mendapatkan sakinah. Ini ternyata tujuan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya itu akan berantakan kalau kita tidak menemukan ketenangan ini. Lihat coba dalam urusan akhirat saja. Orang yang tidak tenang itu, ibadahnya tidak akan maksimal. Sementara semua ibadah itu membutuhkan ketenangan. Kita sholat, kita butuh tumakninah, kita butuh khusyuk. Kalau orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, hatinya tidak hadir dalam sholatnya, ini sholatnya nilainya tentu saja berkurang, atau sangat tidak berarti, bisa saja. Tapi beda dengan orang yang sudah tenang dengan masalahnya, ada tempatnya bersandar di rumah, ada tempatnya berbagi keluh, berbagi masalah, kemudian ia masuk dalam sholatnya dalam keadaan tenang. Ini tentu bisa maksimal dalam ibadahnya, apalagi dalam perkara dunia. Perkara dunia membutuhkan ketenangan hidup. Bagaimana orang bisa dengan etos kerja yang baik kalau dia tidak tenang, dia tidak mendapatkan ketenangan batin? Kerja mungkin di kantor, tapi pikirannya kemana-mana. Ia sepertinya tidak semangat menjalani hidup dan seterusnya. Maka ini paling penting, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mempelajari perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada sahabat-sahabat beliau, support system terbaik beliau adalah keluarga. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah didaulat menjadi nabi dengan menerima wahyu, berat sekali bagi Rasulullah, sampai beliau menggigil, apalagi pengalaman ketemu dengan malaikat Jibril yang bukan manusia. Rasulullah sampai menggigil. Itu tempat kembali Rasulullah kemana? Apakah ke warung kopi atau ke teman nongkrong? Tempat kembali beliau ke istri beliau, ke keluarga beliau. Dan disinilah letaknya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pasangan itu hadir memberikan ketenangan bagi pasangannya. Jangan justru menjadi penambah beban pikiran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyelimuti Rasulullah, memberikan motivasi, menenangkan Rasulullah bahwa orang sepertimu ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekodmu selama ini adalah baik. Engkau tidak pernah mengganggu orang lain. Engkau senantiasa membela yang benar, menjalin hubungan yang baik dengan orang, dan membela kebenaran. Ini Sayyidah Khadijah betul-betul bagaimana ia mengkondisikan dan memberikan ketenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja khairul khalqillah,
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh terhadap support system, ya, mendapatkan ketenangan dari pihak orang lain, dari istri beliau, ditenangkan oleh istri beliau, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, iman kita ini yang fluktuatif, hati kita ini naik dan turun, masalah yang begitu banyak. Ya, kalau tidak didukung oleh keluarga yang mampu memberikan ketenangan dan kesejukan, maka ya tidak heran memang kalau banyak di antara orang itu akhirnya depresi, akhirnya bermasalah dengan hidupnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah putus asa dengan hidupnya karena ia tidak mendapatkan ketenangan itu. Tempat ia mendapatkan ketenangan dari keluarganya, dari anak-anaknya, ia tidak dapatkan. Dan ya, sepanjang pembacaan kita terhadap sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapati ya, bagaimana betul-betul keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, bahkan menantu-menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi support system bagi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk setiap kita, ya, karena kita manusia biasa, ya, hati kita ini begitu mudah terombang-ambing, ya, begitu mudah naik dan turun, begitu mudah berubah, maka penting untuk kita mendapatkan support system yang baik untuk mendapatkan ya, ketenangan dari keluarga kita. Dan terasa itu pemirsa sekalian, ya, yang dahulunya belum berkeluarga, maksud kami belum menikah, itu kadang-kadang dia masih cuek dengan hidupnya. Ya, mau ke sana, mau nginap di mana, nginap di situ. Ya, beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Ia relatif sudah lebih memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya, hartanya sudah ia jaga dengan baik karena ada istri dan anak yang harus ia nafkahi. Ya, kemudian tidak sembarang juga keluar rumah. Ya, tidak sembarang lakukan ini dan itu, ada anak dan istri yang ia pikirkan. Ya, bahkan ada seorang teman itu yang pernah cerita, dulu sebelum menikah ya santai saja ya naik pesawat, Ustaz Najib. Tapi setelah menikah ada anak, ya kadang-kala itu kalau naik pesawat jadi berpikir ada anak istri ini. Maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang yang sudah berkeluarga itu seharusnya tujuan hidupnya lebih jelas. Orang yang tujuan hidupnya itu lebih jelas, itu seharusnya bisa lebih tenang dalam mengarungi kehidupan ini. Dan ya, itu yang kita sebutkan tadi. Allah menyebutkan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan untuk kita pasangan-pasangan dari lawan jenis kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita di dunia ini ingin melewati segala etapa-etapa kehidupan kita sampai akhirnya kita pamit dengan keadaan terbaik kita. Ya, dengan ujung yang terbaik, dengan husnul khatimah. Ya, dan semuanya itu ya bisa tercapai tentu saja dengan itu yang kita sebutkan tadi, support system yang baik, terutama dari keluarga dan lingkungan kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tujuan yang lainnya yang sebenarnya sangat ya berhubungan dengan yang pertama tadi, yaitu mawaddah warahmah. Ya, sifat cinta dan kasih sayang, atau kasih sayang dan cinta. Ya, mawaddah, kemampuan kita menerima pasangan kita dengan segala kelebihan yang ia miliki. Dan rahmah, kemampuan kita untuk menerima pasangan kita dengan segala kekurangan yang mereka miliki. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita berupa fisik mungkin yang rupawan, harta, atau kemudian nasab yang baik. Ya, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi itu kan sifatnya tidak lestari. Ya, fisik yang baik itu sampai bertahan di usia berapa? Kemudian harta ini kan tidak ada jaminan orang itu akan kaya terus. Kondisinya akan terus seperti itu. Ada masanya fisik itu akan pergi, harta itu juga akan hilang. Ya, sehingga tatkala kita berada di titik itu, ya tinggal itulah yang menjadi nilai di sisi kita, yaitu ketenangan batin, mencintai dan dicintai, hidup bersama, menghadapi hidup dengan suka dukanya. Itulah yang menjadi nilai dasar kebersamaan kita. Makanya ya kalau cinta kita fondasinya adalah fisik, maka
fisik itu tidak akan lama. Ya, anak mungkin sudah ada, ya, usia juga sudah bertambah, fisik itu sedikit demi sedikit hilang atau berkurang. Ya, maka kalau cinta kita berdasarkan hal-hal yang seperti itu, maka sedikit demi sedikit juga cinta akan hilang. Ya, tetapi kalau cinta kita berangkat dari ketenangan batin, kebutuhan jiwa, kemampuan untuk saling mengasihi, memahami, maka cinta yang seperti inilah yang akan lestari. Cinta yang seperti inilah yang kita harapkan bisa sehidup, sesurga. Ya, karena kalau nilainya nilai-nilai materi, maka semuanya akan cepat sekali berubahnya. Ya, apakah karena harta atau fisik, tapi orang yang menemukan ketenangan batinnya, maka tatkala ia sedikit saja mendapatkan masalah, ya, mendapatkan turbulensi kehidupan di luar rumah, maka ia tahu tempat kembali. Dan ini juga menjadi pengingat bagi ya, setiap anggota keluarga, agar setiap kita bisa menjadi tempat yang tenang bagi anggota keluarga kita. Jangan sampai anggota keluarga kita itu takut pada kita. Mereka takut untuk mengutarakan pendapatnya, mereka takut untuk bersuara. Ya, ini tentu saja ya, masalah. Seharusnya kita menjadi orang terbaik, menjadi tempat kembali yang terbaik bagi keluarga kita. Saya kira itu pengantar kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan keluarga kita bisa menjadi tempat yang tenang bagi kita, ya, tempat kita menemukan kesejukan batin, kesejukan jiwa. Karena itu tadi, baik untuk urusan akhirat kita, apalagi urusan dunia kita, butuh ketenangan batin, ya, butuh kesejukan hati. Ya, makanya sekarang karena tidak mendapatkan mungkin di keluarganya, ya, ia harus jauh-jauh mencari tempat healing. Nah, ini tentu saja tidak masalah. Ya, tetapi seharusnya tempat healing yang terbaik itu adalah dalam rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah materi yang sangat menarik, Ustaz, terkait dengan materi sakinah bersama. Dan pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, ya, silahkan Anda mengirimkan pertanyaan Anda tentang tema kita, yaitu sakinah bersama, atau bisa juga berkaitan dengan usrah, permasalahan usrah, keluarga, dan ukhuwah. Baik, terkait dengan materi pada malam hari ini, Ustaz, tadi dibahas tentang materi sakinah bersama, dan juga sempat disinggung tentang kehadiran seorang anak. Namun ada sebagian orang, Ustaz, yang mereka menikah, lalu kemudian mereka menganggap kehadiran anak itu hanya akan menambah repot kehidupan mereka. Nah, biasa mereka istilahkan dengan kelompok child free, Ustaz. Bagaimana kira-kira, Ustaz, menanggapi fenomena ini, Ustaz? Di antara tujuan utama pernikahan itu adalah untuk melestarikan keturunan, untuk mendapatkan keturunan. Saya tidak paham ya, kok ada orang yang berkeinginan tidak punya keturunan. Ya, padahal fitrah dasar manusia, keinginan dasar manusia itu adalah ingin punya anak. Berapa banyak ya, orang kaya raya yang rela ia mengeluarkan hartanya supaya bisa punya anak, bayi tabung, mengusahakan pengobatan di sini dan di sana, rela ia mengeluarkan harta yang banyak sekedar untuk punya anak. Ya. Lalu ada orang ya, yang aneh dalam tanda kutip, dia tidak mau punya anak, padahal ini di antara fitrah manusia, ini diantara keinginan dasar manusia untuk punya keturunan. Saya kira seperti itu ya, karena diantara kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari akhirat, yaitu dengan umatnya yang banyak. Maka bagaimana kita mungkin mau memperbanyak keadaan kita atau populasi kita kalau tidak dengan anak. Tidak dengan anak. Tetapi penting juga untuk memang diperhatikan bahwa bukan cuma kuantitasnya, kualitasnya juga yang perlu untuk diperhatikan. Bukan sekedar banyak anak saja, banyak anak banyak rezeki, lalu kemudian pendidikannya, kehidupannya, kualitas hidupnya tidak terjaga, kesehatannya dan seterusnya. Ya, kita ingin dari sisi kuantitas proporsional, dari sisi kualitas juga tetap terjamin. Sehingga dua hal itu yang senantiasa perlu untuk dijaga. Jangan karena alasan lebih ingin bebas dalam hidup,
tidak ingin ada beban dalam hidup lalu kemudian tidak ingin memiliki anak. Itu keinginan dasar manusia agar ada yang melanjutkan dan melestarikan nasabnya. Wallahu alam. Insyaallah. Terima kasih Iya. untuk jawabannya Ustaz. Iya. Masih terkait dengan tema kita pada malam hari ini Ustaz. Iya. Tadi sempat disinggung tentang kehadiran seorang anak yang berkaitan dengan kebahagiaan. Iya. Lalu ada pertanyaan dari pemirsa kita terkait dengan hukum KB Ustaz, keluarga berencana. Apa Iya. pandangan Islam tentang hukum KB Ustaz? Iya. Program keluarga berencana dengan obat atau dengan tindakan-tindakan medis tertentu ini hal yang datang belakangan, hal yang sifatnya nawazil. Hal ini belum ditemukan yang persis sama di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di masa para salaf. Tapi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal yang hampir mirip ya, dan mungkin bisa dianalogikan ke sana. Ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kalau tidak salah ingat, ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir, beliau mengatakan kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan azl, yaitu mengeluarkan air mani di luar daripada farj, dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau air mani itu misalnya dikeluarkan di luar daripada farj, itu kan konsekuensinya tidak menghasilkan kehamilan, sehingga mirip-miriplah dengan program keluarga berencana itu. Dan kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengingkari, dan mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari sekiranya sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan. Makanya ditarik kesimpulan bahwa hal ini tidak diharamkan untuk mengatur kehamilan, apalagi kalau ada hajat. Namun memang ada hadis yang lain juga masih dari riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan azal itu sebagai al-wa'dul khafi, pembunuhan yang terselubung, tersembunyi. Namun ulama kita, Imam Nawawi rahmatullahi alaih, mengkompromikan dua hadis ini bahwa larangan itu tidak sampai derajatnya haram, tetapi derajatnya itu adalah makruh. Tentu saja hukumnya jadi berubah lagi kalau ada hajat, anak yang sudah terlalu banyak, kemudian kesehatan ibunya juga terganggu, apalagi misalnya kalau sudah operasi, berdampak nanti misalnya kalau hamil terhadap keselamatan jiwa ibunya, pendidikan anak-anaknya, maka hal yang seperti ini menurut kami bukan sesuatu yang terlarang. Kalau kita analogikan tadi ke azal itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada upaya-upaya untuk mengatur kelahiran anak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan, tidak melarang hal tersebut. Karena itu tadi kita ini bukan cuma mau punya keturunan yang banyak saja, tetapi bagaimana keturunan-keturunan kita itu berkualitas kesehatannya, berkualitas hidupnya, berkualitas tentu saja kesolehannya, kesolehan sosial dan kesolehan individualnya. Dan salah satu upaya untuk menjaga hal itu, karena kita manusia biasa, perhatian kita terbatas, daya kita terbatas, maka memang penting untuk menjaga jarak anak itu, apalagi kalau ada kebutuhan masalah kesehatan dan seterusnya. Jadi tidak mengapa untuk mengatur jarak anak dengan program yang ada. Yang penting bukan justru mudarat karena mungkin beberapa ibu itu tidak cocok dengan misalnya program KB tertentu, bisa mudarat bagi kesehatannya, maka sepantasnya dan seharusnya ia mencari cara yang maslahat untuknya. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pemirsa kita di akun WA. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta kepada suami agar tidak serumah dengan mertua? Oh begitu. Jadi seorang istri meminta kepada suaminya agar tidak serumah dengan mertua. Di antara kewajiban seorang suami atas istrinya itu yaitu menyiapkan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi istrinya. Itu kewajiban bagi setiap
suami. Iya. Kalau seorang istri itu sudah merasa tidak nyaman atau tidak aman bersama dengan mertuanya, maka sepantasnya seorang suami itu kemudian ya, dengan bicara baik-baik kepada orang tuanya, mengkomunikasikan baik-baik kepada orang tuanya agar ya bisa membangun rumah tangga yang mandiri, ya, membangun dan mengelola rumah tangganya secara mandiri bersama dengan istrinya. Ya, karena memang di antara masalah klasik ya rumah tangga kita itu ya kalau istri itu tinggal serumah dengan orang tua, ya terutama masalahnya biasa antara istri dengan mertua perempuannya, ya karena masing-masing merasa memiliki, sang istri merasa memiliki suaminya dan sang ibu merasa memiliki anak laki-lakinya. Ya makanya hal-hal yang seperti ini bisa dikelola dengan baik dan seharusnya memang suami itu sudah mengelola rumah tangganya secara mandiri. Ya jadi tidak masalah kalau istrinya sudah menginginkan untuk ya hidup mandiri, tinggal di rumah sendiri, suaminya seharusnya memaklumi hal itu dan sepantasnya, karena itu diantara hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman baginya. Apalagi kalau misalnya orang tua sudah masuk mengintervensi rumah tangga, itu kan jadi masalah lebih runyam lagi. Hal ini penting untuk dikomunikasikan baik-baik. Seorang suami menyampaikan kepada orang tuanya untuk ingin hidup mandiri, ya kalau belum mampu beli rumah bisa ngontrak, dan ia pun tetap menjamin kepada orang tuanya untuk bisa berbakti dengan baik kepada kedua orang tua. Jadi hal yang sifatnya sekedar dikomunikasikan saja baik-baik. Ya, karena ini kan permasalahan klasik yang sifatnya melibatkan perasaan. Ya bagaimana istri juga bisa ditenangkan, artinya kalau belum bisa pindah secepatnya, bisa dibesarkan hatinya, dihibur. Ya, tapi kalau memang memungkinkan untuk pindah tentu itu yang terbaik. Begitu juga dengan pihak suami kepada orang tuanya, karena orang tuanya juga memiliki hak yang besar ya, bagi dirinya untuk berbakti kepadanya. Maka kalau bisa dikumpulkan dua kebaikan ini, menyiapkan tempat tinggal yang baik bagi istri dan tetap berbakti kepada orang tua, maka itu tentu saja yang lebih utama. Wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari pemirsa kita di akun WA. Apa hukumnya nikah misyar? Nikah misyar, wallahu taala alam ya. Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ya, nikah misyar itu kan nikah yang mana pasangan hidup itu atau sang istri merelakan haknya itu ditanggalkan. Misalnya hak tinggal, kemudian hak bersama, hak nafkah atau yang lainnya. Ya, untuk hal yang seperti ini, ya wallahu a'lam, sebagian ulama memfatwakan boleh. Ya, tetapi kembali lagi ke kemaslahatan. Ya, seperti ini ya Ustadz Najib. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat, ada yang minta izin untuk berzina. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atardo li ummik, atardo li bintik, atardo li ukhtik. Apakah engkau ridho ibumu diperlakukan seperti itu? Apakah engkau ridho anakmu, saudarimu diperlakukan seperti itu? Maka untuk hal-hal yang seperti ini kembali juga ke kita. Ya, sebelum kita memperlakukan orang lain, ya misalnya nikah misyar, anggaplah misalnya orang memegang, ada ulama yang membolehkan, tapi apakah kita ridho anak kita dinikahi juga seperti itu? Ya, dinikahi saja kemudian ditinggalkan, yang penting mungkin ada nafkah, tidak selalu bersama, ataukah kemudian ya, sang istri juga tanazul, merelakan nafkah, yang penting ada status. Kira-kira mau enggak kita juga seperti itu? Ya, jadi pertanyaannya kembali kepada diri kita. Jadi bukan hanya faktor boleh dan tidaknya, tetapi maslahat, enggak perlindungan hukum terhadap sang istri nanti. Tahu-tahu ternyata pergi kemudian ditalak lewat WhatsApp saja, saya ceraikan. Iya. Jadi bukan kita berhenti boleh dan tidaknya, tetapi apakah ini maslahat? Apakah kita rela kalau keluarga kita yang diperlakukan seperti itu? Iya. Orang kan biasanya yang penting sah, yang penting halal, yang penting boleh. Iya. Dia tidak memiliki bu'dun nazar jauh ke depan,
bahwa ada konsekuensi-konsekuensi turunan nanti setelah ini. Bagaimana dengan istri yang kemudian sudah diceraikan, nanti anak yang sudah ditinggalkan, dan seterusnya. Jadi kalau permasalahan boleh tidaknya, betul memang ada ulama yang membolehkan, tetapi kembali kita di dalam masalah pernikahan ini bukan hanya boleh dan tidaknya. Kita tidak berhenti di boleh dan tidaknya, tetapi apakah ini maslahat? Apakah ini menunjukkan perlindungan kepada wanita dan anak-anak? Karena biasanya yang menjadi korban itu selalu wanita dan anak-anak. Laki-laki kan bisa menikah lagi. Ya, sementara istrinya yang misalnya dia tinggal, ya, kemudian ia ceraikan nantinya, kemudian apalagi kalau rumah tangganya ternyata tidak lestari, yang menjadi korban adalah anak-anak dan wanita. Ya, jadi kita tidak berhenti di pembahasan apakah ini boleh atau tidak boleh. Kalau dari sisi boleh, ada ulama yang membolehkan, tetapi yang kita lihat dalam pernikahan ini kembali ke pembahasan tadi, bahwa yang kita inginkan adalah ketenangan hidup, ketenangan batin. Ya, kalau kemudian justru dengan nikah misyar, ya lebih banyak bohong, ya lebih banyak kemudian tidak tenangnya hati kita, justru membebani pikiran kita, maka tujuan utama dari pernikahan itu sejatinya belum terrealisasi. Seperti itu, wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pemirsa kita di akun WA. Ya. Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di masa kehamilan? Haruskah suami menuruti segala keinginan istri dalam bentuk ngidam misalnya? Ya. Meski pernikahannya itu aneh-aneh. Iya, ini kembali kepada uruf kita saja. Iya, kalau masih hal-hal yang pantas, belikan coto, mau makan kedondong, makanya sebagai seorang suami ya sepantasnya harus memenuhi hal-hal yang seperti itu dan harus memahami kondisi istrinya. Tapi kalau sudah aneh-aneh, apalagi sampai hal-hal yang diharamkan, ya maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, atau hal-hal yang nampaknya aneh sekali, maka seharusnya bisa dinasihati. Ya, tapi kalau masih batas kewajaran, misalnya malam-malam mau makan es krim, ya hal-hal yang masih bisa dipenuhi dan masih batas kewajaran menurut kita, maka bisa saja hal itu dipenuhi. Tapi kalau sudah aneh, apalagi hal-hal yang diharamkan, ngidam sesuatu yang tidak baik, tidak benar, ya maka seorang suami seharusnya bisa menasihati istrinya. Ya, Allahu a'lam. Insyaallah kita beralih ke mungkin pertanyaan sebelum terakhir ini, Ustaz, dari akun WA. Bagaimana hukumnya seorang istri yang mengetahui suaminya poligami, sementara sang istri tidak ridho untuk dipoligami? Apakah sang istri ini boleh untuk meminta cerai? Ya, ini pertanyaan menarik. Bagaimana dengan seorang istri yang ingin menggugat cerai suaminya karena ketahuan poligami? Sebenarnya poligami itu bukan alasan untuk bercerai. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahayanya seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar. Ya, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqaha, wanita siapa saja yang meminta cerai kepada siapa? Kepada suaminya, ya tanpa alasan yang dibenarkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ya, maka haram baginya untuk ia mencium bau surga. Cuma mungkin biasanya efek dari poligami itu yang bisa menjadi alasan gugatan cerai. Bukan poligaminya bidzatiha, tetapi ekornya. Misalnya perhatiannya sudah hilang, hak-hak keluarga terlantar, tidak adil, ataukah kemudian sudah sering bertengkar gara-gara poligaminya. Ya, jadi bukan berhenti di poligaminya, tapi biasanya ya, di pengadilan itu alasannya itu bukan hanya sekedar poligami, tapi dampak dari setelah poligami itu pertengkaran yang terus-menerus, hak-hak keluarga yang terlantarkan, ya, kemudian nafkah yang kemudian sudah berubah, tidak seperti dulu. Ini yang bisa menjadi alasan untuk cerai, tetapi bukan berhenti di poligaminya, tapi dampak dari poligami. Dan kembali tadi yang kami sebutkan, ya, rata-rata kan efeknya karena itu tadi, ya, dia berhenti di masalah halal atau boleh dan tidak bolehnya saja. Ya. Kan maksudnya dalam fikih kita tidak mesti ada persetujuan
persetujuan istri pada saat poligami, akhirnya poligami lah ia, menikahlah ia. Iya. Meskipun demikian, ia tidak memikirkan apakah ini maslahat, apakah ini lebih menenangkan hidup saya dengan misalnya berpoligami. Iya. Kan ya kebanyakan ya masyarakat kita itu yang penting boleh dari sisi fikih, dari sisi agama, ya, lalu ia lakukan. Padahal belum tentu hal itu maslahat baginya. Ya, makanya di negara kita itu diatur, ya, ada keputusan pengadilan, ada izin poligami. Kemaslahatan ini kembali kepada diri kita, kembali kepada perlindungan anak-anak dan istri kita. Di antara misalnya dampaknya, ada istri yang dinikahi secara tercatat dengan resmi di KUA. Ada kemudian istri kedua yang dinikahi secara sirri, ya, tanpa tercatat. Nikahnya sah, ya, secara fikih, ada saksi, kemudian ada walinya dan seterusnya, ya, tetapi tidak tercatat. Ya. Padahal ini poligami, tapi sudah nampak ketidakadilan. Yang satu mendapatkan perlakuan hukum dengan adanya buku nikah, yang satu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tidak ada buku nikah. Dan efeknya nanti ke belakang. Ya, kalau laqadarullah misalnya sang suami meninggal, ya, istri sama anak yang nikah siri ini dengan apa yang menuntut? Hak warisan. Ya, sementara ia tidak punya bukti otentik. Dengan apa nanti ia mengurus akte kelahiran anaknya? Ini kan orang menikah bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan suami dan istri, tetapi dampak ke anak nanti. Bagaimana perlindungan kepada istri, perlindungan hukum kepada anak. Sementara istri yang pertama ini ada buku nikahnya, akte kelahiran anak juga kemudian lengkap, tidak ada masalah. Ini kan sudah muncul ketidakadilan dari awal. Iya, makanya iya, negara kita hadir untuk mengatur hal yang seperti ini. Iya, bagaimana masalah itu tidak jadi runyam, karena yang akan timbul masalah nanti adalah ya, pihak perempuan dan anak-anak yang biasanya jadi korban. Ya, maka penting untuk ya mengatur hal itu, tertib administrasi. Ya, seperti misalnya orang yang penting kan nikah, ada wali, ada saksinya. Ya, tidak ada dalam syarat pernikahan itu harus di KUA. Orang kan biasa kadang ya berapologi seperti itu. Ya, padahal kalau mau beli kendaraan tidak ada juga dalam syarat jual beli itu, misalnya kalau beli tanah, beli kendaraan ada STNK-nya. Ada surat tanah, tapi apakah ada sekarang orang yang mau beli misalnya mobil tanpa STNK? Apa ada orang yang mau beli misalnya rumah tanpa surat apa itu namanya? Kepemilikan? Iya, ya surat tanah lah misalnya, surat kepemilikan tanpa surat-surat. Ada orang yang mau seperti itu? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi hukumnya ke belakang berat. Tidak ada bukti kepemilikan, tidak tertib administrasi, maka begitu juga seharusnya dengan pernikahan. Yeah. Karena konsekuensinya akan panjang. Bagaimana dengan nasib anak, akte kelahirannya nanti, kalau kita meninggal bagaimana dengan warisannya, yang satu tidak mendapatkan hak itu sementara yang lain terjamin hal itu. Ya, ini yang kita sebutkan tadi, jangan kita berhenti di ini boleh atau tidak, tetapi maslahat tidak untuk semua. Bisa melahirkan ketenangan sakinah tidak untuk semua. Itu yang kita sebutkan tadi itu. Jadi kalau poligaminya dia mau menggugat, ya bukan berhenti di poligaminya, ya itu bukan menjadi alasan, tetapi efek dari poligami itu apakah setelah poligami terjadi pertengkaran terus-menerus, ini bisa menjadi alasan untuk menggugat cerai, kemudian tidak memberikan nafkah yang sepantasnya, ini bisa menjadi alasan untuk menggugat cerai. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, masih dari pemirsa kita di akun WA. Apakah secara syariat seorang suami dibolehkan untuk memasukkan dan membawa serta lelaki asing ke dalam rumahnya dan tinggal seatap tanpa persetujuan dan keriduan istri? Apakah persetujuan istri dalam kondisi semacam ini sangat prinsip? Dan bagaimana hukum syariat terkait perkara ini? Ya, yang pertama, kalau hal yang sifatnya secara urf, secara kebiasaan masyarakat kita, hal yang wajar saja, misalnya ngundang ke rumah seseorang untuk makan, ya, atau bertamu ke rumah, maka hal ini tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kadang-kala beliau undang sahabatnya itu makan di rumah, ya, kepada Jabir bin Abdillah dan yang lainnya, undang sahabatnya untuk makan di rumah. Ya, itu hal yang
wajar-wajar saja. Yang tidak boleh mungkin yang sampai tinggal seperti pertanyaan tadi. Ya, padahal kita sebutkan tadi di awal bahwa di antara hak istri itu adalah mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman baginya. Ya, tempat tinggal yang aman baginya. Nah, di antara hal-hal yang tidak aman bagi perempuan tentu saja ia serumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, orang asing, ya, belum lagi fitnah-fitnah yang bisa timbul nantinya. Maka hal-hal yang seperti ini seharusnya dikomunikasikan. Jangan mengambil keputusan secara sepihak, terutama bagi para suami. Hendaknya mengkomunikasikan baik-baik dengan istrinya. Kalau ada keputusan-keputusan besar seperti itu, belum lagi fitnah yang bisa timbul nanti di kemudian hari. Ya, hal-hal yang kebanyakannya sebenarnya masalah-masalah dalam rumah tangga itu, ya, ujung-ujungnya biasanya karena tidak dikomunikasikan saja dengan baik-baik. Ya, seharusnya ya, seorang suami bisa memusyawarahkan, bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada istrinya. Apalagi keputusan besar, ada orang yang mau tinggal di rumah, ya dipikirkan matang-matang efeknya, dampaknya, fitnahnya, dikesampaikan kepada istri. Apakah istri setuju, anak-anak siap tidak dengan kondisi yang seperti itu? Karena rumah ini kan privasi. Rumah ini kan privasi di dalam. Apakah kita siap dengan orang lain yang akan mengetahui tentang privasi kita dan seterusnya, dengan istri kita yang ada batasan-batasan auratnya yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Belum lagi nanti fitnah, misalnya sang suami pergi lalu laki-laki lain ada di rumah bersama dengan istri kita, ya tentu ini bermasalah. Ya, hal yang seperti ini dikomunikasikan, dibicarakan baik-baik. Makanya Rasulullah SAW disifati sebagai orang yang paling mudah bertukar pikiran dengan orang lain. Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah. Ya, kami tidak pernah melihat orang yang paling senang bertukar pikiran itu selain daripada Rasulullah. Maka tentu institusi paling kecil dalam kehidupan kita itu rumah tangga. Ya, di situ lebih dibutuhkan musyawarah, bertukar pikiran. Jadi seperti itu. Hendaknya dikomunikasikan baik-baik dan difikirkan matang-matang dampaknya. Apalagi kalau istri sudah tidak setuju, itu artinya dia tidak mendapatkan keamanan dalam tempat tinggalnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, mungkin ini beberapa pertanyaan yang sempat kita baca untuk pada malam hari ini. Kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada narasumber kita atas jawaban yang diberikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insyaallah pertanyaan yang masuk akan kita save untuk kita jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.